Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, ini berkaitan juga dengan tema dialog yang akan saya bawakan nanti. Ini mengenai aksi perundungan hingga penganiayaan terhadap seorang siswa SMP di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan ini juga terjadi di beberapa daerah. Seperti apa cerita lengkapnya? Kita simak informasi berikut ini untuk Anda. Sejumlah aksi perundungan akhir-akhir ini makin marak terjadi. Di Cilacap, Jawa Tengah terjadi sebuah aksi perundungan yang dilakukan oleh sejumlah siswa SMP. Korban mengalami beberapa pukulan di bagian punggung hingga tergeletak. Tak hanya itu, salah satu siswa juga terlihat membawa celurit. Kejadian tersebut berlangsung tak lama setelah kejadian perundungan yang juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Kasus penganiayaan sadis yang menimpa seorang siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah menjadi sorotan hangat publik di media sosial setelah rekaman amatir aksi penganiayaan sesama siswa tersebut viral di media sosial. Di Makassar, Sulawesi Selatan, akibat rebutan pacar, seorang remaja putri menjadi korban perundungan. Pelaku diduga cemburu terhadap korban lantaran dekat dengan pacar pelaku hingga melakukan tindakan kekerasan dan diviralkan rekan-rekan pelaku. 7 orang remaja putri, 5 diantaranya di bawah umur, serta 2 orang yang berusia dewasa diamankan oleh polisi. Tak kalah tragis, seorang siswa SD Negeri 06 Petukangan, Jakarta Selatan meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya. Menurut keterangan saksi, korban diduga memanjat dan melompat dari tembok pembatas. Korban diduga kerap menjadi korban perundungan teman-temannya sendiri. Tim TV One mengabarkan. Saya akan langsung bahas hal ini dari halte Transjakarta Bundaran HI bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Menko PMK Pak Muhadjir Effendi. Selamat pagi Pak Menko, sehat? Selamat pagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Pak Menko. Dan juga sudah hadir bersama kita juga Pak Menko, ada psikolog anak dan remaja Mbak Vera Ita Biliana. Selamat pagi Mbak Vera. Pagi Mbak Vita. Terima kasih juga sudah hadir. Saya mungkin pertama mau ke Pak Menko dulu Mbak Vera. Ini kan ada narasi yang muncul Pak, adanya aksi perundungan, kemudian disertai penganiayaan, ini masif. Nah ini apakah betul memang datanya seperti itu di lapangan atau seperti apa sih sebetulnya Pak Menko? Sebetulnya banyak sekali ya kasus-kasus yang serupa yang memang kita masih kesulitan sekali kalau bicara data. Ada yang bilang itu adalah fenomena gunung es, tetapi kalau kita susuri lebih dalam lagi juga nggak ada itu gunung di bawah es itu. Misalnya kasus TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang itu. Semula orang bilang bahwa itu fenomena gunung es, tapi setelah kita tangani dengan sungguh-sungguh, memang jumlahnya sangat besar sih, tetapi tidak sampai betul-betul itu suatu hal yang sangat gawat gitu ya, menurut saya. Begitu juga dalam kaitannya dengan tindak kekerasan remaja terutama yang sekarang disebut dengan bullying itu juga sama. Nah ini memang kami sedang mengumpulkan data dari semua kementerian teknis dan juga lembaga terkait untuk memastikan sampai seberapa sih sebetulnya praktek-praktek tidak terpuji yang dilakukan oleh para terutama di kalangan remaja dalam kaitannya dengan kenakalan anak ini. Ini yang sedang kita dalami, ya, betul. Karena kita sulit karena apa? Karena sekarang ini setiap peristiwa itu kan begitu cepatnya direplikasi ya, terutama oleh media sosial, sehingga seolah-olah itu kejadian itu betul-betul terjadi dengan sangat masif, padahal itu hanya 1-2 kasus gitu ya. Tetapi bukan berarti kita meremehkan, karena itu kita juga terus segera melakukan langkah-langkah penindakan kalau itu memang sudah terjadi, dan juga kemudian segera kita adakan pencegahan terutama di lingkungan ya. Kayak kemarin kasus di Cilacap itu saya kontak langsung dengan Pak Kapolres, kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan, dan 1 hari setelah kejadian itu langsung diadakan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah dan seluruh guru se-Cilacap untuk memastikan bahwa itu terinformasikan dan akan terjadi pencegahan yang efektif setelah itu. Artinya kalau yang saya tangkap dari Pak Menko kan untuk data spesifik apakah ini disebut masif atau enggak itu masih dalam proses pendataan. Apakah ada peningkatan dari tahun ke tahunnya. Tapi tadi mungkin saya ingin penegasan juga. Tadi Pak Menko menyampaikan bahwa kalau bicara konteksnya soal perundungan hingga penganiayaan itu belum dalam kategori, ya kita harapkan sih nggak kategori gawat ya Pak ya. Artinya belum ada dalam kategori darurat itu ya.
Sepanjang data yang kita kumpulkan itu belum gitu ya. Tetapi tentu saja ini tidak berarti kita meremehkan. Betul. Bagaimanapun satu kasus pun itu sangat-sangat berbahaya kalau tidak kita tangani dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena punya efek berganda ya kan. Sekarang dengan adanya media sosial, kemudian juga gedok tular di dalam peer group, kemudian juga semakin tak acuhnya lingkungan terhadap praktek-praktek seperti itu harus menjadi perhatian kita. Setiap kasus, satu kasus pun saya pasti kejar sampai betul-betul tuntas. Kita sepakat Pak bahwa setiap kasus pun tidak bicara soal konteks angka, itu harus jadi atensi bersama. Tapi suatu kasus atau case seperti apa sih Pak yang bisa dikategorikan bahwa ini ini adalah darurat untuk penganiayaan dan perundungan? Itu konteksnya seperti apa? Kalau dari sisi perilaku atau tindakan itu kan sudah ada kategori-kategori yang spesifik. Kalau di lingkungan pendidikan itu Mendikbudristek sudah menurunkan Permen ya nomor 46 tahun 2023. Kemudian dari Kementerian Agama juga sudah ada edaran tahun itu. Perilaku kategorinya sudah ada, misalnya kekerasan fisik, kekerasan simbolik atau psikologis, kemudian termasuk bullying seperti apa, bahkan berkaitan dengan kebijakan. Jadi ini perilaku kekerasan ini tidak murni hanya pihak orang tertentu, dalam arti selama ini dikategorikan remaja, tetapi juga ada lembaga yang kadang-kadang tanpa menyadari membuat kebijakan yang sebetulnya berkaitan dengan kategori-kategori itu. Karena itu kita pengawasannya tidak murni hanya terbatas kepada orang per orang, tetapi juga lembaga-lembaga, termasuk lembaga penyelenggara pendidikan, terutama dalam kaitan membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin dia tidak menyadari bahwa itu ada semangat intoleransi misalnya, juga memberikan peluang terjadinya praktek-praktek kekerasan, entah itu karena ada diskriminasi gender dan seterusnya, itu akan kita awasi terus. Jadi artinya sebelum ke Mbak Vera ya, jadi artinya ini dong ya Pak ya, untuk kategori bisa dikatakan bahwa itu adalah darurat itu bukan dari segi angkanya, tapi lebih kepada perilakunya. Termasuk perilaku di mana yang dilakukan, misalnya kekerasan fisik, kalau itu frekuensinya sangat tinggi, pasti itu berarti sudah sangat darurat. Tanpa berarti kita mengabaikan kekerasan simbolik, kekerasan bersifat psikis ya. Jadi bukan soal konteks angkanya itu ya. Saya mau ke Mbak Vera kalau gitu. Mbak Vera, meskipun ini masih data ya untuk peningkatan kasus dari tahun ke tahunnya, tapi kalau kita misalnya lihat, mungkin teman-teman produser bisa tampilkan gitu ya video yang kita blur gitu di kasus di Cilacap, Jawa Tengah. Apa sih Mbak yang melandasi? Kenapa? Ini kan karena remaja yang melakukannya. Bisa melakukan hal seperti itu, tersulut emosinya. Itu faktor mendasarnya apa? Yang menjadi fundament itu apa? Kalau bicara apa yang menyulut, kita bisa lihat dari dua sisi nih. Dari sisi nature-nya, jadi secara alamiah remaja itu seperti apa, dan dari sisi nurture-nya, dari sisi lingkungannya. Kalau dari sisi nature-nya, remaja tuh memang kalau dari sisi pemikiran, kemampuan berpikir kognitifnya, ada kemampuan yang memang belum optimal berfungsi. Antara lain ya kemampuan mengambil keputusan secara tepat, memilih mana yang baik dan buruk, memikirkan konsekuensi jangka panjang. Terus mereka lebih mengutamakan reward daripada konsekuensinya, gitu kan ya. Jadi lebih mengikuti emosi lah, dan belum bisa menyeimbangkan antara rasio dan emosi. Itu nature-nya, remaja seperti itu. Jadi mereka memang sangat mudah sekali terpancing emosi. Walaupun mereka tahu perundungan itu tidak baik, tapi begitu ada suatu hal memancing emosi, ya mereka bisa melakukan itu. Kestabilan emosi itu tadi ya? Betul. Terus dari sisi nurture-nya, nah ini lebih luas lagi. Bagaimana keluarga di mana dia tumbuh besar gitu ya, pengasuhannya seperti apa, apakah memang kekerasan menjadi bagian dari pengasuhan itu, apakah si anak ini juga korban sebetulnya sehingga terus dia menjadi pelaku, itu bisa terjadi. Terus lingkungan sekolahnya seperti apa, lingkungan masyarakat, tetangga dan sebagainya itu seperti apa, dan apa yang dia konsumsi lewat tontonan, game apa yang dia mainkan, itu juga berpengaruh, itu bisa memicu ke arah sana gitu. Jadi ini sebenarnya banyak faktor ya. Dari personal anaknya sendiri, faktor lingkungan dan lain sebagainya, itu yang menjadi satu kesatuan faktor yang menyebabkan kenapa anak-anak bisa melakukan seperti itu. Nah, mungkin nanti saya akan tanyakan lebih spesifik ke Pak Menko juga, ke Mbak Vera. Kita fokus ke kejadian yang ada di Cilacap, Jawa Tengah, seperti apa pengamatan yang dilakukan sejauh ini dari kementerian. Tapi jawabannya nanti ya Pak ya. Kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.